Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tips untuk bisa membuat anak jadi penurut. Asik kan? Beberapa waktu lalu saya jumpa dengan rekan sejawat saya, hipnoterapis AWGI, Ibu Rati Mestikawati. Kami diskusi mengenai proses terapi. Dan Bu Rati menceritakan beberapa kasus yang pernah beliau tangani, khususnya yang berhubungan dengan anak-anak. Dan ini yang saya sampaikan di kesempatan ini. Jadi teman-teman, Anda percaya atau tidak bila saya menyatakan bahwa sebenarnya anak-anak pada dasarnya baik dan penurut. Saya yakin pasti ada yang percaya, banyak juga yang bilang, "Alah Pak Adi ini ngaco ini, nggak bener. Buktinya tuh anak teman saya tuh nggak nurut." Atau anaknya Anda sendiri tidak nurut. Apakah benar seperti ini? Anak dalam situasi apapun teman-teman sebenarnya mereka penurut. Saya akan jelaskan bagaimana cara agar supaya mereka bisa menurut seperti yang Anda inginkan. Masalahnya kan di sini. Sekarang saya kembali dulu nih pada pernyataan bahwa anak tidak penurut. Karena ada orang yang mengatakan seperti ini. Ada satu kasus di mana satu anak usia 4 tahun. Sebut saja namanya Budi. Ini kalau makan itu senangnya dikemu. Makanannya ada di mulut, tidak dikunyah, tidak ditelan. Jadi dimut saja. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan dimut atau dikemu. Apa yang terjadi sebenarnya? Anak yang masih kecil kami tidak bisa terapi. Paling pun kalau kami terapi, kami biasanya memberikan skrip yang dibacakan oleh orang tua kepada anaknya di malam hari saat anaknya tidur. Ini namanya hypnosleep. Nah, untuk kasus-kasus anak, kami melakukan wawancara pada orang tua. Dan kami tanya apa yang orang tua lakukan, apa yang orang tua ucapkan pada anak. Dan disinilah ditemukan apa masalahnya. Jadi kenapa ini si Budi yang 4 tahun ini kalau makan dikemu, dimut ya lama sekali, bisa berjam-jam kalau makan. Dan ini membuat tidak hanya anaknya, ibunya juga frustrasi. Setelah dilakukan wawancara, akhirnya diketahui. Jadi papanya si Budi ini kerja di luar kota. Dan papanya yang namanya seorang ayah pasti kangen dong sama anaknya. Nah, anaknya dipanggil nih, ditelepon. Jadi setiap kali si ayah ini, si papa ini mau mengakhiri komunikasi dengan si anak, papanya selalu berpesan kepada anaknya. Dan ini sesuatu yang sangat baik. Pesannya apa? Papanya memanggil si anak ini, si Budi dengan nama Mas. Mas, kalau makan ojo dikemu ya. Dan ini setiap kali bapaknya telepon selalu diakhiri dengan Mas, kalau makan jangan dikemu, jangan dimut. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah untuk menguatkan, tanpa disadari ya, menguatkan pesan atau sugesti yang diberikan oleh si ayah, si ibunya Budi melakukan hal yang sama. Setiap kali memberi makan anaknya selalu dikatakan begini, Mas, kalau makan jangan dikemu. Yang terjadi adalah si Budi ini makannya lama sekali dan justru dikemu sama si Budi. Lah kok bisa seperti ini? Orang tua kan bilang jangan dikemu. Sementara si anak makannya lama, dikemu. Salahnya di mana? Dalam memahami fungsi atau cara kerja pikiran, ada satu kondisi yang disebut dengan farsing. Farsing ini adalah kecenderungan pikiran bawah sadar saat seseorang dalam kondisi trans untuk menolak kata-kata yang sifatnya negasi. Jangan, tidak. Ini dua kata yang paling sering kita gunakan. Jadi apabila seorang anak dalam usia yang sangat muda, mereka sebenarnya dalam kondisi trans atau kondisi hipnosis. Mayoritas, ya, di bawah 3 tahun malah pikiran sadarnya belum bekerja. Jadi kalau orang tua bilang, nah jangan dikemu, sesuai dengan farsing, prinsip farsing, anak atau pikiran bawah sadar anak akan mengabaikan, cenderung ya, mengabaikan kata tidak dan jangan. Yang diterima hanyalah dikemu. Jadi mamanya atau papanya bilang, Nak atau Mas, kalau makan jangan dikemu. Yang diterima bawah sadar anak adalah, Mas, kalau makan dikemu. Makanya anaknya nurut. Makanya lama sekali. Udah jelas sekarang ya? Ada kasus lagi nih.
seorang anak usia 3 tahun, sebut saja sebagai Aan. Si Aan ini pipis sembarangan. Anda bayangkan kalau anak kecil pipisnya di ruang tamu, nanti di kamar, kemudian di ruang makan, di teras. Ini kan sangat tidak elok lah. Kami terapis melakukan wawancara dan bertanya pada orang tua apa yang mereka ucapkan. Karena ini penting sekali mencari tahu apa yang diucapkan oleh orang tua kepada anak. Anak masih kecil, mereka mayoritas dalam kondisi trans atau kondisi hipnosis. Apapun yang dikatakan oleh orang tua berlaku sebagai sugesti ke pikiran bawah sadar anak. Dan ini yang orang tua biasanya tidak pahami atau tidak ketahui. Lewat hasil wawancara, diketahui bahwa bapaknya si Aan ini, kalau setiap kali Aan pipis, ditegur, dimarah. Apa yang dilakukan? An, jangan pipis di sana. Ayo pergi. Bapaknya memberikan pesan seperti ini. Nanti kapan pipis lagi di tempat yang tidak seharusnya, bapaknya marah lagi. An, kok kebiasaan sih pipis di sana terus? Nggak boleh tahu. Jadi orang tua hanya melarang. Orang tua tidak pernah memberikan alternatif apa yang harus dilakukan anak. Jadi anaknya kan bingung nih. Jadi kalau pipis di kamar, nggak boleh. Pindahlah dia ke teras nggak boleh. Pindahlah dia ke ruang tamu nggak boleh. Pindahlah ke ruang makan, dan terus muter seperti itu. Setelah kami sebagai terapis mendapati kenyataan ini, kami memberikan saran kepada orang tuanya untuk sedikit mengubah cara berkomunikasi. Dan kami sampaikan kepada si orang tua, Bapak Ibu, kalau misalkan bicara sama si anak ini, jangan cuma dilarang, tapi diberitahu harusnya tuh seperti apa, yang benar seperti apa. Jadi misalkan, An, jangan pipis di ruang makan. Yang benar adalah pipis ini di toilet. Sini, ayah atau ibu antar. Anaknya digandeng. Ditunjukkanlah ke toiletnya. Apa yang terjadi pada bapaknya si Aan? Bapaknya si Aan bilang, masa anak kecil tidak tahu? Begini aja dia tidak tahu lah. Ya apa sih ini? Saya bilang, ini kan kita orang tua tahu kalau pipis itu di tempatnya. Lah anak kecil kan tidak punya data. Jadi kita orang tua harus memberikan data ini pada anak supaya mereka bisa nurut seperti yang kita mau. Kasus yang lain lagi nih. Ada anak ya, satu keluarga ini 3 orang. Yang paling besar usia kelas 6 SD, nomor 2 kelas 4, nomor 3 kelas 3. Ibunya datang ke terapis. Berkeluh kesah, minta anaknya 3-3 ini kalau bisa dihipnosis, diterapi supaya langsung jadi anak yang baik. Masalahnya apa? Ternyata mereka ini, 3 bersaudara ini, satu, kalau bangun tidur sering telat, sehingga sering terlambat tiba di sekolah dan orang tua dipanggil oleh wali kelas, diberikan teguran. Kemudian mereka kalau ke sekolah seringkali peralatannya lupa, buku lupa bawa, nanti peralatan tulis lupa, catatan lupa. PR sering tidak dikerjakan, kamarnya berantakan, lebih sering nonton TV daripada belajar. Apa yang kita lakukan? Sama. Kita tidak akan langsung menangani si anak. Orang tuanya, khususnya yang paling sering berinteraksi dengan anak yaitu si ibu, diajak diskusi. Dan ibu ini akhirnya diberi tugas untuk pulang dulu ke rumah selama minimal 1 hari, kalau bisa 2 atau 3 hari ke depan ya. Si ibu mencatat apa saja kata-kata yang sering diucapkan pada si anak mulai mereka bangun tidur sampai mereka mau tidur. Jadi semacam review. Si ibunya menulis. Setelah itu dibawa kembali ke terapis. Nah, pada saat terapis menerima catatan si ibu, jelaslah ini masalahnya di mana. Karena si ibu ini mengucapkan begini, pinter, tiap hari bangunnya telat. Nah, itu kan sugesti kan, pinter tiap hari bangunnya telat. Atau begini, jangan telat ya bangunnya ya, itu juga sama, melanggar prinsip Farsing. Ada lagi kalimatnya begini, pinter, kamar berantakan terus, buku selalu ketinggalan, PR tidak pernah dikerjakan, lebih banyak nonton TV daripada belajar. Kalau kita lihat seperti ini kan benar. Orang tua memberikan sugesti pada anak tanpa mereka sadari. Dan anaknya nurut sebenarnya. Jadi anak, bawah sadar anak tepatnya, menjalankan apa yang diminta oleh orang tua. Jadi bagaimana solusinya?
Ya, kami ajarkan si ibu ini untuk bisa mengubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Orang tua ngerti. Nah, jangan terlambat ya bangunnya, artinya bangunlah tepat waktu. Orang tua bilang, kenapa sih kok kamarnya tiap hari berantakan? Kan tujuannya sebenarnya adalah rapikan kamar ini. Nah, kenapa tidak menggunakan bahasa yang sifatnya langsung, to the point, seperti yang kita mau? Jangan menggunakan kalimat negatif dengan harapan anak akan menerjemahkan di dalam pikirannya menjadi kalimat positif yang kita inginkan. Bapak Ibu perlu tahu ya, kalau menggunakan kalimat negatif dengan kalimat positif, contohnya, jangan terlambat. Dengan kita menggunakan kalimat datang tepat waktu, maka otak kita waktu memproses kata jangan terlambat dan untuk bisa mendapatkan maknanya yang sesungguhnya adalah datanglah tepat waktu, itu akan mengalami delay sekitar 40% dari waktu yang dibutuhkan. Jadi lebih lama. Kami kemudian menyarankan ibu untuk mengganti semua kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Jangan telat bangun. Diganti dengan bangun paling lambat jam 6 pagi. Jangan suka ketinggalan barang-barangnya di rumah atau jangan suka lupa bawa peralatan sekolah. Diganti dengan ingat untuk membawa peralatan sekolah lengkap. Kamar berantakan, kita bilang apa? Ingat untuk rapikan kamar. Anak lebih banyak nonton TV daripada belajar, kita bilang apa? Nah, ingat untuk belajar dulu sampai selesai baru nonton TV. Jadi hanya dengan melakukan sedikit perubahan pada diksi, pada kata, pilihan kata yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anak, bahwa sadar anak terima dan itu dijalankan, maka anak sekarang nurut dengan cara yang benar seperti yang kita mau, orang tua mau. Satu lagi nih contoh. Ada anak yang masuk TK ya, biasa kalau anak-anak kan, masuk kelas, tidak berani, takut saja. Jadi nempel ibunya, terus ibunya itu digandoli, ditarik bajunya, ibunya ditarik masuk ke dalam kelas. Sesuatu yang wajar atau tidak wajar? Di awal-awal sih wajar. Tapi kalau ini berlanjut sampai katakanlah sudah sebulan, ini jelas tidak wajar ini. Ada yang salah dengan kondisi ini. Nah, si ibu datang ke kami, terapis. Sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami hipnoterapis tidak langsung serta-merta menerapi si anak. Kami tanya ibunya, apa yang Anda lakukan apabila si anak ini tidak berani masuk kelas? Dan kalimat yang diucapkan ibunya ini luar biasa. Misalkan anaknya namanya Budi. Bud, kamu nih kok penakut sekali sih? Lihat itu, sama ibu nempel seperti perangko. Ini sebuah kalimat sugesti yang sangat powerful. Bayangkan, anak lagi takut. Umur 4 tahun itu dia mayoritas dalam kondisi trans atau hipnosis. Diberilah sugesti, Bud, kamu kok takut sekali? Lihat ya, kamu kok penakut sekali? Berarti kan afirmasi nih, dia takut, kamu kok penakut sekali? Ditambah sekali lagi. Dan kalimat berikutnya, perhatikan, nempel sama ibu seperti perangko. Makanya anaknya apa yang dilakukan? Ya sudah, bajunya ibunya ditarik, terus saja digandoli, dibawa sampai ke dalam kelas. Ibunya harus ikut. Dan ini tidak baik. Kami menyarankan kepada si ibu untuk mengubah kalimatnya menjadi begini. Budi anak yang berani, Budi percaya diri. Budi masuk kelas dengan hati gembira, senang untuk bisa belajar bersama bu guru dan teman-teman. Mama tunggu di luar. Teman-teman, dari 4 kasus yang saya ceritakan di dalam video ini, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa melihat perubahan pada diri anak-anak ini? Seminggu? 2 minggu? 3 minggu? 1 bulan? No. Rata-rata hanya dalam bilangan hari. Ada yang 2 hari sudah berubah. Ada yang 3 hari. Ada yang hanya 4 hari sudah berubah. Bayangkan, yang tadinya susah sekali kita arahkan, hanya dengan mengubah diksi pilihan kata yang disampaikan pada anak waktu komunikasi, anak berubah hanya dalam bilangan hari. Jadi sekarang Anda percaya kan bahwa semua anak pada dasarnya baik dan semua anak pada dasarnya penurut. Hanya mereka menuruti kata-kata kita yang tanpa kita sadari justru membuat mereka melakukan hal yang tidak kita harapkan. Jadi teman-teman, sebagai orang tua, saran saya, ingat baik-baik ini, apapun yang kita ucapkan pada anak berlaku sebagai titah
perintah bagi bawah sadarnya untuk bertindak. Apapun yang kita ucapkan menjadi doa bagi si anak. Ingat, usahakan sebisa mungkin selalu dan secara konsisten hanya menggunakan kalimat-kalimat positif saja dalam berkomunikasi dengan anak. Sudah jelas? Sampai jumpa di video berikutnya.